Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dan di sini saya bersama narasumber yakni Dulur Faiz, angkatan 15, Sedulur Pati Pusat, yang dimana sekarang ini berada di jajaran kepengurusan Sedulur Pati Nusantara dari Departemen Sosial dan Agama. Di sini saya akan menanyakan histori Sedulur Pati dan tujuan Sedulur Pati itu tersendiri kepada Dulur Faiz. Untuk Dulur Faiz, monggo dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Dulur Iqbal dari angkatan 2021 yang kebetulan satu komunitas. Puji syukur juga saya bisa menjadi salah satu anggota yang yang ditarget atau yang menjadi narasumber oleh Dulur Iqbal ini suatu kebanggaan bagi saya. Saya selaku salah satu jajaran kepengurusan dari Nusantara ingin sedikit menyampaikan penggalan histori atau sedikit cerita tentang Sedulur Pati dari awal terbentuknya itu seperti apa. Sedulur Pati sendiri di sini sebelumnya berasal dari leburan dua komunitas. Itu di tahun 2009. Di tahun 2009 itu ada dua komunitas, yakni yang pertama itu Horni, salah satunya Horni sama Jibril, yang dimana Horni ini pada masanya itu mempunyai atau berprinsip tentang nilai persaudaraan saja, sedangkan Jibril juga mempunyai prinsip yang sama, yaitu tentang persaudaraan. Jadi dimana pada waktu itu bukan hanya Horni Jibril, ada salah satu komunitas juga atau perkumpulan mahasiswa yang ada di Stein. Waktu itu Stein di 2009. Cuma yang bisa tercover yakni Jibril yang menginisiatori peleburan atau pencetusan Sedulur Pati, yaitu dari Horni sendiri, dan merekrut atau mendoktrin atau menjalankan visi dan misi yang sama yang dimiliki oleh komunitas Jibril. Di tahun 2010 sekian panjang proses untuk menyatukan dua komunitas itu tidaklah begitu mudah. Karena apa? Karena dalam satu wadah misalkan atau satu perkumpulan di suatu komunitas ataupun organisasi, pertama dari Horni sendiri, terus yang kedua dari Jibril, itu tidak gampang untuk menyatukan beberapa prinsip atau karakter dari perkepala atau perorangannya. Seiring berjalannya waktu, di 2010 sudah sama-sama mantap, sama-sama bersepakat, karena sebelumnya melalui beberapa konsolidasi musyawarah untuk peleburan dua komunitas tersebut, yaitu Horni sama Jibril. Sempat saya singgung barusan, komunitas yang satunya itu tidak sempat terjamah atau tidak sempat disentuh oleh Horni untuk dijadikan bagian atau peleburan dari dua komunitas. Yang inisiatif pertama itu 3 komunitas. Dan di tahun 2010 seiring berjalannya waktu, di mana dua komunitas Horni sama Jibril tersebut sudah menyepakati tujuannya masing-masing, visi dan misinya masing-masing dilebur menjadi satu, terus prinsipnya dilebur menjadi satu, yaitu persaudaraan. Terus visi dan misi tujuannya untuk menambah persaudaraan, selain meskipun bukan darah kandung ataupun satu keluarga dari berbagai daerah, dilebur menjadi satu, yaitu Sedulur Pati di tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2011 Sedulur Pati resmi dideklarasikan
dari peleburan dua komunitas tersebut, yakni Horni dan Jibril. Dari tahun 2010 tersebut sampai dari tahun 2011 tersebut sampai tahun 2012, kemudian lahirlah kader berikutnya di tahun 2012. Di situ sudah lumayan banyak, karena waktu itu tidak pernah memandang kualitas, yang penting kuantitasnya anggota Silurpati itu banyak. Lalu hadirlah angkatan 2012, di mana di keanggotaan atau regenerasi selanjutnya tahun 2012 tersebut masih menganut atau memakai nilai atau prinsip tentang persaudaraan saja, yang dimana angkatan 2012 tersebut masih awal pendidikan atau doktrinan atau pengayoman contohnya misal kedisiplinan waktu dan royalitas dan soliditas ataupun solidaritasnya itu masih prosesnya hampir sama dengan proses atau penggodokan militer. Jadi meskipun telat 1 menit, gimana caranya dididik anggota itu untuk disiplin dengan konsekuensi seperti layaknya pendidikan militer. Lanjut di 2013, di mana pendidikan atau kedisiplinan atau prinsip-prinsip sedikit demi sedikit, pola pikir atau prinsipnya yang awalnya masih kental dengan persaudaraan, di situ belajar atau mengambil nilai kesosialan, yang dimana nilai sosial itu bisa menetralkan nilai-nilai atau prinsip persaudaraan tersebut. Lanjut sampai angkatan 2013 2014, itu di tahun 2014 itu sudah bisa mengimplementasikan nilai sosial kepada masyarakat umum, khususnya di lingkup kampus pada waktu itu STAIN, lalu kemudian menjadi YIN Jember. Jadi seiring berjalannya waktu, kita tidak egois atau tidak terlalu fanatisme tentang nilai persaudaraan. Jadi dinetralkan dengan nilai-nilai sosial seperti itu. Apa kegiatan dari sosialnya? Seperti misalkan menyantuni anak yatim atau bakti sosial di setiap hari Selasa ataupun hari Jumat. Itu salah satu contoh atau bentuk implementasi kesosialan. Untuk persaudaraan, yaitu kita saling peduli atas sesama anggota, atas sesama saudara-saudara yang ada di internal komunitas Silurpati tersebut. Itu sedikit histori atau cerita tentang Silurpati, khususnya Silurpati Pusat, yang dimana sekarang Silurpati mempunyai beberapa cabang di setiap daerah. Yang mendominasi yaitu Setapal Kuda ini. Ada satu yang cukup membuat atau menguras tenaga, yaitu perjuangan mendeklarasikan atau membangun cabang lagi, yaitu di Kepulauan Madura. Sedikit yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu detail dan tidak terlalu terperinci, tapi saya yakin Saudara Iqbal di sini selaku pewawancara juga paham, dan nanti para pendengar ataupun yang nonton dari video tersebut, dari penyampaian saya tersebut, memahami dasar terbentuknya atau sejarah terbentuknya Silurpati dari awal peleburan sampai
menjadi Sedulur Pati sampai melalui beberapa rintangan dan perjuangan untuk membangun persaudaraan yang begitu solid. Dan begitu pula tidak hanya persaudaraan, sehingga bisa menambah nilai di Sedulur Pati, yaitu nilai-nilai sosial, di mana semua anggota Sedulur Pati tidak hanya diajarkan tentang persaudaraan, tapi gimana caranya untuk berbaur dengan masyarakat, mentoleransi atau menjadikan anggota Sedulur Pati itu peduli dengan sesama, lebih-lebih kepada masyarakat sekitar. Ya, mungkin cukup sekian dari dari sejarah Sedulur Pati. Jika nanti kurang lengkap atau kurang detail, bisa dilanjutkan di luar sesi atau tugas yang sedang dikerjakan oleh Dulur. Lanjut di di pertanyaan kedua, yaitu mengenai visi dan misi, tujuan atau atau sesuatu yang ingin dicapai oleh Sedulur Pati, yaitu menambah sebanyak-banyaknya saudara yang peduli, yang mempunyai karakter atau prinsip peduli terhadap sesama. Itu menjadi misi utama Sedulur Pati, untuk merekrut atau mengayomi anak-anak muda atau mahasiswa yang ada khususnya di Sedulur Pati Pusat, yaitu yang bertempat di Winhas Jember. Kita mengayomi, kita mendedikasikan, mengedukasi tentang rasa kepedulian. Kita menggodok atau sering mempelajari kepada mereka, kepada pemuda-pemuda atau mahasiswa yang ada di khususnya di UIN Jember atau Sedulur Pati Pusat. Selain itu, kita mempunyai tujuan atau harapan atau yang ingin kita capai, yaitu menjadikan lautan hitam merah atau merah hitam atau pita merah di seluruh Nusantara, yang dimana sekarang harapan atau tujuan itu sedikit demi sedikit mulai tercapai. Salah satunya capaian yang sudah terbukti, yaitu Sedulur Pati sudah mempunyai beberapa cabang, yaitu diistilahkan Sedulur Pati daerah Setapal Kuda atau Sedulur Pati Nusantara, yang dimana ada Sedulur Pati Pusat yang pertama, yang menjadi tempat deklarasinya Sedulur Pati. Terus kemudian ada Sedulur Pati Jember Barat, terus kemudian ada Sedulur Pati Jember Timur, terus kemudian ada Sedulur Pati Jember Utara, dan kemudian ada Sedulur Pati Bondowoso, ada Sedulur Pati Situbondo, ada Sedulur Pati Banyuwangi, ada Sedulur Pati Lumajang, ada Sedulur Pati Probolinggo, ada Sedulur Pati di Kepulauan Madura. Dan yang terakhir baru-baru ini baru terdeklarasi, itu sekitar udah sampai 1 tahunan, yaitu Sedulur Pati sektor Arjasa, yang dimana masih secara administratif itu masih lingkup Kabupaten Jember. Itu suatu pencapaian yang sudah dari misi, dan harapannya atau visinya yaitu ingin selalu mendoktrin atau mengajak semua kalangan anak muda yang punya prinsip kepedulian, prinsip persaudaraan, prinsip toleransi yang sangat kuat, yaitu diterapkan atau didoktrin dengan 4 nilai Sedulur Pati, yaitu solidaritas, soliditas, loyalitas, dan royalitas. Itu yang kita terapkan, kita gunakan untuk mendoktrin pemuda-pemuda yang ada di Nusantara ini untuk menjadi anggota Sedulur Pati, sehingga pemuda tidak mempunyai pemikiran yang kaku di lingkungan masyarakat. Pedulinya tinggi, sosialnya tinggi, semuanya kita godok dengan 4 nilai yang ada di Sedulur Pati tersebut. Alhamdulillah, Sedulur Pati sampai saat ini berjalan
atau berkembang sudah 12 tahun lamanya, perjuangan demi perjuangan, hasil demi hasil kita petik dari hasil perjuangan. Sudah pernah mendatangkan Ibunda Jawa Timur, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan santunan anak yatim, dan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dimiliki sedulur Pati. Ya, salah satunya yang saya sampaikan barusan yaitu tentang kegiatan sosial yang dimana isinya di situ yaitu menyantuni anak yatim di setiap 1 tahun sekali, yaitu bertepatan dengan bulan suci, yaitu bulan puasa atau Ramadan. Singkat saja dari saya, apabila ada penyampaian yang kurang begitu detail atau terperinci soal dari awal tadi tentang historis sedulur Pati dan tujuan sedulur Pati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita bisa kesimpulkan bahwasannya melihat dari histori sedulur Pati yang mana itu dari 2 komunitas, yang pertama itu Horni dan Jibril, yang aslinya itu 3 komunitas, yang satunya itu tidak sempat dirangkul. Dan untuk yang saya simpulkan dari tujuan itu tersendiri, alhamdulillah tujuan itu tersendiri sudah mulai mencapai pada hari ini dengan adanya sebuah cabang-cabang yang ada di Tapal Kuda ini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari video ini. Kurang ada kata yang salah atau tidak berkenan untuk dilontarkan, saya lontarkan, minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup dari saya. Semoga sedulur Pati tetap estetik dan menarik tanpa konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai sedulur Pati, yang mana saya sekarang dengan Kaitan Sadar selaku Wakil Ketua Umum sedulur Pati masa periode 2022 dan 2023. Ya baik, di sini saya akan menanyakan tentang perihal sedulur Pati, yang mana kita di Indonesia ini tahun 2019 itu maraknya COVID. Ya. Nah, sedulur Pati, perkembangan dari maraknya COVID sampai sekarang bagaimana? Entah itu ada penurunan anggota atau peningkatan anggota. Monggo untuk sedulur saya. Ya baik, terima kasih atas waktunya kepada Sedulur Iqbal selaku anggota juga dari sedulur Pati. Boleh menceritakan terkait sedulur Pati yang pada waktu itu 2019 Indonesia khususnya yang juga dunia itu digencarkan oleh COVID-19. Terkhusus komunitas sedulur Pati di era 2019 itu mengalami degradasi kepada sebuah nilai-nilai yang seharusnya oleh anggota sedulur Pati itu dijalankan. Terkait sedulur Pati, apakah waktu itu pada tahun 2019 apakah itu mengalami degradasi terkait kader? Tidak. Malah ketika 2019, angkatan 2019 itu banyak lebih dari 100 anggota. Cuman waktu mereka sudah resmi menjadi bagian dari anggota sedulur Pati pada waktu itu, mereka terhambat oleh sebuah iklim keadaan yang mananya COVID-19, sehingga nilai-nilai yang seharusnya mereka itu jalankan pada waktu itu terhambat oleh keadaan COVID-19. Dan pada waktu itu pula di kepengurusan 2017 pada waktu itu, sehingga kepengurusan 2017 khususnya sedulur Pati Jember Pusat itu kewalahan bagaimana caranya mengatasi dan mencari solusi agar sekiranya anggota dari sedulur Pati pada waktu itu bisa menjalankan aktivitasnya selayaknya yang seharusnya anggota sedulur Pati itu dijalankan. Jadi seperti itu perjalanannya pada waktu itu di kepengurusan 17.
Dan anggota pada waktu itu di kepengurusan 17 itu ada anggota angkatan 18, angkatan 2019, dan juga pada waktu itu sudah pra pada angkatan 2020. Seperti itu. Jadi waktu itu intinya pada waktu 2019 dikala Indonesia khususnya mengalami sebuah peristiwa COVID-19, pada waktu itu kader-kader sedulur Pati tetap lebih banyak, tetap ada pada waktu itu dan semakin solid dalam keanggotaannya. Cuma mereka pada waktu itu mengalami sebuah ruang yang sangat kecil untuk menjalankan aktivitas dan menjalankan nilai-nilai sosial dan persaudaraan dari mereka. Seperti itu. Oh, berarti meskipun kemarin sempat ada era-era yang COVID di 2019, berarti anggota sedulur Pati ini masih tetap banyak dan masih solid, tapi mereka dihantam dengan COVID itu sehingga ada kendala di sana untuk menganu kegiatan sedulur Pati yang seperti selayaknya gitu. Iya, benar seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini, apakah sedulur Pati ini cuma ada di Jember aja gitu? Terkait sedulur Pati ya, sedulur Iqbal, sedulur Pati itu tidak hanya di Jember, malah di Jember itu di tahun saat hari ini itu sudah mencapai sebuah daerah-daerah yang khususnya daerah Jember. Jadi di Jember itu pusatnya ada di IAIN yang saat hari ini itu adalah Unhas Jember. Terus selanjutnya itu ada di bagian barat, Jember bagian barat. Itu adalah Jember Barat. Kita beri nama dengan sedulur Pati Jember Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya sedulur Pati Jember Utara. Dan yang keempat itu ada sedulur Pati Jember Timur. Dan yang kelima yang di Jember itu ada namanya sedulur Pati Adjasa. Itu di Jember ada 5. Apakah di lain Jember itu ada? Ada. Semisal contoh itu ada di Kabupaten Lumajang, ada juga di Kabupaten Probolinggo, dan juga ada di Kabupaten Situbondo, ada juga di Kabupaten Bondowoso, ada juga di Kabupaten Banyuwangi. Malah sampai pada waktu itu sedulur Pati begitu besarnya semangatnya untuk mencari saudara, untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosial dan persaudaraan, itu sampai kepada Kepulauan Madura. Jadi kalau terhitung itu lebih dari 10 cabang yang dilebarkan sayap dari sedulur Pati untuk khususnya daerah Jawa Timuran. Seperti itu. Oh, berarti sedulur Pati ini adalah komunitas yang ada di pusatnya yang ada di Unhas Jember. Iya, benar. Yang mana melesatnya sampai setapal kuda se-Jawa Timur untuk melebarkan sayap sedulur Pati dengan nilai persaudaraan dan sosial. Iya, benar. Begitu. Iya, benar. Berarti komunitas sedulur Pati ini larinya ke sosial dan ke persaudaraan. Iya, begitu. Nah, sehingga di sana ya, kalau boleh menambah, di sedulur Pati itu tidak hanya kepada mahasiswa. Jadi lebih kepada yang mau bersaudara, khususnya agama Islam, khususnya di sana. Di sana tidak membatasi saudara Iqbal. Di sana cuma tidak dibatasi karena mahasiswa ataupun bukan mahasiswa. Jadi di sedulur Pati itu ya boleh meskipun bukan mahasiswa. Khususnya kalau di Unhas Jember, kenapa itu dijadikan pusat? Itu adalah yang pertama didirikannya di Unhas Jember. Yang kedua, karena kita itu akan menjadi agent of change untuk negara yang nantinya, sehingga dan kita sedulur Pati itu berfokus kepada telur-telur yang notabene itu adalah status mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan selalu memikirkan masa-masa yang akan datang, baik kontrolnya, of analisisnya, maupun of change-nya, seperti itu. Jadi tidak dibatasi untuk di sedulur Pati. Oh, berarti tidak ada batasan untuk gabung